Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal tentang penerapan hukum Newton pada bidang miring. Sebuah balok bermasa 1 kg berada di atas bidang miring kasar dengan koefisien gesekan kinetis 0,25. Sudut kemiringannya 37, di mana sin 37 0,6 dan cosnya 0,8. Yang pertama, gambarkan diagram gaya yang bekerja pada balok. Kemudian tentukan besar gaya normal, gaya gesekan, dan percepatan balok tersebut. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mengerjakan soal ini adalah yang pertama, menggambarkan diagram gaya gerak yang bekerja pada balok. Jadi gaya yang bekerja pada balok, tentu yang pertama yang harus kita gambarkan adalah gaya berat yang arahnya ke bawah. Kemudian ada gaya normal yang arahnya tegak lurus bidang. Ini gaya normal tegak lurus bidang membentuk sudut 90 terhadap bidangnya. Kemudian yang ketiga adalah gaya gesekan. Karena lantainya kasar, berarti ada gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan kecenderungan gerak balok. Karena balok bergerak ke bawah, cenderung bergerak ke bawah, maka gesekannya adalah arah ke atas. Kemudian langkah selanjutnya, gaya-gaya ini kalau dianalisa pada sumbu X dan sumbu Y, tentu gaya berat ini tidak tepat berada pada sumbu X maupun pada sumbu Y. Karena pada sistem bidang miring, sumbu X searah dengan bidang miringnya. Artinya kita harus memproyeksikan gaya W ini terhadap sumbu X dan sumbu Y, sehingga kita akan gampang menganalisa hukum Newtonnya. Jadi caranya adalah kita proyeksikan gaya W pada sumbu X dengan menarik garis putus-putus vektor W tegak lurus pada sumbu X. Nah, vektor ini disebut dengan Wx. Demikian halnya pada sumbu Y, kita tarik garis putus-putus pada sumbu Y, kemudian tegak lurus pada sumbu Y, maka vektornya disebut vektor Wy. Artinya gaya W ini sudah diwakilkan dengan gaya Wx dan Wy yang merupakan komponen vektor dari gaya W tersebut. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya kita sudah menggambarkan dengan lengkap gaya yang bekerja pada balok. Artinya seluruh gayanya sudah berada pada sumbu X dan sudah berada pada sumbu Y. Jadi kalau ada gaya yang tidak berada pada sumbu X dan sumbu Y seperti W, maka harus kita proyeksikan sehingga membentuk komponen-komponen vektor, yaitu Wx dan Wy. Berarti jawaban yang A sudah kita selesaikan. Yang B, tentukan besar gaya normal. Kalau kita perhatikan, gaya normal berada pada sumbu Y, dan gaya normal tidak punya persamaan tersendiri. Makanya kita analisa gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y ini. Sehingga kalau kita perhatikan pada sumbu Y hanya memiliki dua buah gaya, yaitu gaya normal yang ke atas dan gaya Wy yang arahnya ke bawah. Sehingga di sini berlaku hukum pertama Newton. Karena sistem tidak bergerak pada sumbu Y, berarti yang berlaku adalah hukum pertama Newton, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Nah, sigma ini adalah penjumlahan vektor gaya pada sumbu Y. Kita sepakati aja yang ke atas positif, ke bawah negatif. Berarti N positif dikurang Wy negatif sama dengan 0. Sehingga Wy-nya bisa dipindahkan ke sebelah kanan,
berubah tanda menjadi positif. Kita tahu WY adalah, pada pertemuan sebelumnya WY adalah sama dengan W sin theta. Karena tetanya 37 berarti, maaf, WY sama dengan W cos theta. Karena tetanya 37 berarti W cos 37. W adalah gaya berat, sehingga W sama dengan M kali G, berarti mg cos 37. Kita masukkan nilainya. Di sini diketahui masanya 1 kg, G-nya 10 gravitasi, kemudian cos 37 0,8. Jadi 1 kali 10 kali 0,8, sehingga gaya normal besarnya adalah 8 Newton. Untuk jawaban B sudah kita selesaikan. Selanjutnya C, tentukan besar gaya gesekan. Kita tahu bahwa rumus gaya gesekan adalah mu kali N. Di sini karena baloknya bergerak atau sistemnya bergerak, berarti mu K dikali N. Di sini diketahui mu K 0,25. Gaya normal tadi sudah kita peroleh sebesar 8 Newton. Berarti 0,25 kali 8 Newton, maka gaya gesekan sama dengan 2 Newton. Yang terakhir, menentukan besar percepatan balok. Nah, untuk menentukan percepatan balok, maka kita harus menganalisa hukum Newton pada sumbu X. Karena pada sumbu X, sistem ini bergerak sehingga menghasilkan percepatan. Berarti yang kita perhatikan hanya gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Ada 2 vektor gaya di sini, yaitu Wx dan Fg. Sehingga di sini berlaku hukum kedua Newton karena sistemnya bergerak. Sehingga vektor gaya yang searah dengan arah geraknya kita kasih tanda positif, yang berlawanan dengan arah geraknya kita kasih tanda negatif, sehingga sigma Fx M kali A-nya, maka sigma Fx-nya kita rubah menjadi Wx dikurang Fg. Karena Wx searah dengan geraknya, Fg berlawanan dengan arah geraknya. Jadi Wx kurang Fg sama dengan M kali A. Kita tahu W adalah gaya, Wx adalah komponen vektor W pada sumbu X. Nilainya sudah kita bahas sebelumnya sama dengan W cos 37, W sin 37. Jadi W sin 37 dikurang Fg sama dengan M kali A. Kemudian W adalah gaya berat. Persamaan gaya berat adalah massa kali gravitasi, berarti mg sin 37 kurang Fg sama dengan M kali A. Sekarang kita masukkan nilainya. M nilainya 1 kg, G 10, sin 37 0,6. Gaya gesekan sudah kita peroleh tadi, hasilnya adalah 2 Newton. Kita masukkan ke dalam persamaannya, sehingga jadi 1 kali 10 kali 0,6 dikurang 2 sama dengan 1 kali A. 1 kali 10 kali 0,6 adalah 6, berarti 6 kurang 2. 1 kali A sama dengan A, berarti 6 kurang 2 sama dengan A. Jadi percepatan balok sama dengan 6 kurang 2, yaitu 4 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti itu pembahasannya untuk menentukan percepatan balok pada bidang miring yang lantainya kasar. Demikian, semoga bisa dipahami.